I am very excited to share my latest project with everyone. Over the last few months, กราบขอโทษนะคะแฟนบอลชาวไทยทั่วประเทศนะคะที่เชียร์ Ini jelas jadi gemparkan Asia Tenggara dan Eropa. Begini pernyataan jujur dan keras legenda timnas Portugal Luis Figo dan Madam Pang jelang leg kedua timnas Indonesia U22 versus Mali U22 besok malam di hadapan media Eropa. Figo sampai mengaku telepon Erick Thohir kayak begini. Benarkah? Nah, ini baru kabar gembira. Legenda Barcelona dan timnas Spanyol Gerard Pique akhirnya blak-blakan jujur ke publik soal timnas Indonesia. Apakah dia akan bantu berikan sosok pelatih hebat untuk membawa timnas Indonesia senior ke Piala Dunia? Temukan jawabannya di sini. Jelas ini bakalan trending topik di tanah air. Begini pengakuan sangat gila dan mengagetkan Mads Hilgers usai dituduh pura-pura cedera dan mengancam Shin Taeyong agar keluar dari timnas Indonesia. Wah, apa yang sebenarnya terjadi? Yuk simak video ini sampai selesai ya guys. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Dilansir dari situs web Fiksi Garuda, tepat hari ini, jelang leg kedua FIFA Matchday antara Indonesia U22 dan Mali U22 yang akan digelar di Stadion Pakansari, Bogor pada 18 November besok malam, suasana sepak bola Indonesia kembali memanas. Kekalahan telak 0-3 pada leg pertama yang berlangsung di Mali pada 14 November lalu menyisakan banyak pertanyaan. Tak hanya warganet yang geram dengan penampilan Garuda Muda, dua sosok besar dunia sepak bola, yakni legenda Portugal Luis Figo dan Ketua Federasi Sepak Bola Thailand Madam Pang turut melontarkan kritik tajam terhadap performa tim Indonesia. Figo menyebut bahwa banyak pemain Indonesia yang tidak bisa menunjukkan potensi terbaiknya karena sistem permainan yang diterapkan oleh pelatih. Saya sudah menghubungi Erick Thohir setelah kekalahan itu. Terus terang, saya marah. Indonesia memiliki pemain hebat seperti Ivar Jenner dan Rafael Struijk, tapi mereka tidak bisa menunjukkan kemampuan terbaik mereka karena formasi yang tidak jelas, ujar Figo dalam wawancara dengan sejumlah media Eropa. Figo juga mengkritik buruknya koordinasi lini pertahanan Indonesia yang dianggap menjadi penyebab utama kekalahan telak tersebut. Meski Mali tidak menunjukkan permainan sempurna, Figo menilai Indonesia justru melakukan kesalahan-kesalahan mendasar yang membuat tim lawan mudah mencetak gol. Saya melihat Mali sering salah passing dan kehilangan bola. Tetapi 3 gol yang mereka cetak itu lebih disebabkan oleh kesalahan komunikasi dan koordinasi di lini belakang Indonesia. Ivar Jenner bahkan harus turun terlalu jauh untuk membantu pertahanan. Itu tidak bisa diterima untuk pemain sekelas dia, tambah Figo. Bagi Figo, kekalahan 0-3 tersebut tidak mencerminkan potensi Indonesia yang sebenarnya. Ia percaya bahwa dengan kualitas pemain yang dimiliki Indonesia, seharusnya timnas U22 bisa bersaing dengan tim-tim kuat Asia, termasuk tim-tim seperti Jepang, Korea Selatan, atau Australia. Tim ini sebenarnya bisa masuk ke jajaran tim elit Asia. Potensi yang dimiliki sangat besar, tetapi jika pola permainan dan taktik yang diterapkan tidak sesuai, itu akan sia-sia, tegasnya. Tidak hanya mengkritik penampilan tim, Figo juga menyoroti keputusan PSSI yang mempertahankan Indra Syafri sebagai pelatih timnas U22. Dalam pandangan Figo, langkah tersebut berisiko besar jika Indonesia ingin mencapai tujuan besar, yakni meraih emas di SEA Games 2025 yang akan digelar di Thailand. Saya bilang kepada Erick Thohir, jika PSSI ingin memenangkan SEA Games 2025, ganti Indra Syafri sekarang juga.
Tim ini rohnya ada pada Shin Tae-yong, bukan Indra Syafri, ujar Vigo dengan tegas. Vigo menilai bahwa pelatih asal Korea Selatan itu telah membentuk fondasi yang kuat dalam tim Indonesia dengan menekankan pentingnya fisik dan mental para pemain muda. Shin Tae-yong membentuk karakter dan fisik pemain Indonesia dengan sangat baik. Banyak pemain yang tampil luar biasa di SEA Games 2023 itu adalah hasil dari pembinaan yang dilakukan oleh Shin, ujar Vigo. Meskipun Indonesia meraih hasil positif di SEA Games 2023, Vigo menilai bahwa keberhasilan tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh pemain yang sudah dipersiapkan oleh Shin Tae-yong dan bukan semata-mata hasil dari kepemimpinan Indra Syafri. Menurutnya, Indonesia tak boleh terlena dengan pencapaian tersebut mengingat tantangan yang jauh lebih besar akan dihadapi di SEA Games 2025. Saya merasakan sendiri bagaimana tim berkembang di bawah Shin Tae-yong. Jika PSSI tidak ingin Indonesia mengulang kegagalan di kualifikasi Piala Asia U23 2025, Shin Tae-yong harus kembali memimpin tim ini, tambah Vigo. Vigo bahkan mengaku telah memberi saran langsung kepada Erick Thohir agar segera mengambil tindakan dan memanggil kembali Shin Tae-yong. Saya bilang kalau perlu terbang ke Korea sekarang juga untuk menjemput Shin. Erick hanya terdiam, tetapi saya merasa ia setuju dengan pendapat saya, jelas Vigo. Sementara itu, dari Thailand, Ketua FAT Madam Pang mengungkapkan kecewaannya atas kekalahan Indonesia di leg pertama melawan Mali. Pada pernyataan yang dikeluarkan oleh media Thailand, ia menyebut bahwa Indonesia harus segera berubah jika ingin menjadi pesaing serius di SEA Games 2025. Untuk itu, Madam Pang mengungkapkan rencananya untuk terbang langsung ke Bogor untuk menyaksikan leg kedua antara Indonesia dan Mali. Saya sangat terkejut melihat Indonesia kalah 3-0. Saya ingin melihat sendiri bagaimana mereka bermain di leg kedua dan mempersiapkan tim kami untuk SEA Games 2025. Indonesia adalah salah satu lawan yang sangat kami waspadai, ujar Madam Pang. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa Thailand sudah mempersiapkan skuad terbaik mereka untuk SEA Games 2025 dan tidak akan memberikan ruang bagi tim manapun untuk meraih medali emas. Ia bahkan memperingatkan Indonesia agar tidak menganggap remeh Thailand. Thailand sangat serius dalam menghadapi SEA Games 2025. Kami datang bukan hanya untuk berkompetisi, tetapi untuk menjadi juara. Jika Indonesia tidak segera mengubah taktik dan sistem permainan mereka, saya pastikan Thailand akan keluar sebagai juara SEA Games 2025, tegas Madam Pang. Dengan kehadiran Madam Pang di leg kedua, pesan yang ingin disampaikan jelas. Thailand tidak main-main dan Indonesia harus segera melakukan perubahan signifikan agar bisa bersaing di level tertinggi. Laga leg kedua antara Indonesia U22 dan Mali U22 di Stadion Pakansari pada 17 November nanti menjadi sangat penting. Banyak yang menilai bahwa pertandingan ini tidak hanya sekedar uji coba biasa, melainkan sebuah ujian besar bagi pelatih Indra Syafri dan timnya untuk membuktikan kemampuan mereka. Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan kepada dunia bahwa mereka siap bersaing di level tertinggi di Asia. Jika hasil yang sama terulang, yakni kekalahan telak, maka kritik terhadap pelatih dan sistem permainan Indonesia dipastikan akan semakin besar. Namun, jika Indonesia berhasil bangkit dan meraih kemenangan, itu akan menjadi bukti bahwa tim ini masih memiliki potensi besar yang bisa dikembangkan menuju SEA Games 2025. PSSI kini berada di persimpangan jalan. Di satu sisi, mereka harus menghargai pencapaian Indra Syafri yang membawa Indonesia meraih medali perak di SEA Games 2023. Namun, di sisi lain, tantangan di depan jauh lebih besar.
Para pengamat sepak bola, termasuk Figo, telah memberikan kritik yang sangat tajam yang seharusnya menjadi bahan evaluasi serius bagi federasi. SEA Games 2025 di Thailand akan menjadi ajang yang sangat menentukan bagi masa depan sepak bola Indonesia. Persaingan akan semakin ketat dan Indonesia harus memastikan bahwa mereka memiliki persiapan yang matang, taktik yang solid, serta pelatih yang mampu membawa tim ke level tertinggi. Dengan tekanan dari berbagai pihak, termasuk kritik keras dari Figo dan ancaman dari Medempang, PSSI dihadapkan pada pilihan sulit. Apakah mereka akan mempertahankan Indra Syafri ataukah mengambil langkah berani dengan mendatangkan kembali Shin Taeyong untuk meraih impian besar di SEA Games 2025? Semua mata kini tertuju pada pertandingan leg kedua melawan Mali. Hasil dari laga tersebut bisa menjadi titik balik bagi timnas Indonesia U22. Jika Indonesia ingin berjuang di level yang lebih tinggi, maka langkah pertama adalah membuktikan bahwa mereka bisa belajar dari kekalahan dan siap untuk berubah. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Mantan bintang Barcelona Gerard Piqué menyambangi Jakarta pada Sabtu 15 November 2025. Dalam kunjungannya, Piqué menyampaikan keyakinannya bahwa timnas Indonesia memiliki peluang besar menembus Piala Dunia di masa depan. Indonesia sebelumnya hampir meraih tiket ke Piala Dunia 2026, namun langkah mereka terhenti di putaran keempat kualifikasi zona Asia setelah kalah bersaing dengan Irak dan Arab Saudi. Kegagalan itu turut membuat PSSI mengakhiri kerjasama dengan pelatih Patrick Kluivert sekaligus mematok target baru lolos ke Piala Dunia 2030. Saya tahu Anda ingin tampil di Piala Dunia dan belum berhasil tahun ini, tetapi saya yakin suatu saat Indonesia pasti bisa, ujar Piqué. Ia menilai Indonesia memiliki potensi luar biasa, didukung jumlah penduduk lebih dari 200 juta yang memiliki kecintaan besar terhadap sepak bola. Sementara itu, PSSI kini fokus mencari pelatih baru untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Kluivert. Nama yang paling ramai dikaitkan adalah mantan pelatih Uzbekistan Timur Kapade. SEA Games 2025 tinggal hitungan hari dan timnas Indonesia U22 di bawah komando Indra Syafri terus mematangkan persiapan. Salah satu uji coba terakhir mereka adalah menghadapi timnas Mali U22 pada 15 dan 18 November 2025 di Stadion Pakansari, Bogor. Pada laga pertama, Sabtu 15/11/2025, Garuda Muda harus mengakui keunggulan Mali dengan skor 0-3. Kekalahan tersebut tentu menjadi bahan evaluasi bagi Indra Syafri untuk membenahi kekurangan tim jelang turnamen sebenarnya. Dalam drawing SEA Games 2025, Indonesia masuk grup C bersama Myanmar, Filipina, dan Singapura. Grup yang dinilai cukup kompetitif. Meski begitu, media Vietnam The Tao 247 menempatkan Indonesia sebagai kandidat terkuat untuk memuncaki grup. Kepercayaan itu muncul karena Indonesia pernah meraih emas SEA Games 2023 dan kini dinilai memiliki skuad yang lebih solid. Media tersebut juga menyoroti kemungkinan hadirnya pemain naturalisasi asal Belanda yang bermain di Eropa yang dinilai dapat meningkatkan kualitas fisik, kecepatan, dan penguasaan bola Indonesia. Dengan komposisi yang merata dan motivasi tinggi, The Tao 247 menilai Garuda Muda sebagai tim paling unggul di grup C.
Cabang sepak bola putra SEA Games 2025 akan dimulai pada 3 Desember, sementara partai final dijadwalkan pada 12 Desember 2025. Pelatih Timnas Indonesia U23, Indra Syafri, menilai performa anak asuhnya sebenarnya tidak buruk meski harus takluk 0-3 dari Mali dalam uji coba internasional di Stadion Pakansari, Bogor, Sabtu 15 November. 3 gol Mali dicetak oleh Seko Dukure, Wilson Samake, dan Mulaye Haidara dalam laga yang menjadi bagian dari persiapan menuju SEA Games 2025 di Thailand. Indra mengakui bahwa hasil pertandingan tidak memuaskan, namun ia tetap melihat banyak sisi positif dari permainan tim. Kami tentu tidak puas dengan skor, tetapi secara keseluruhan tim tidak bermain jelek. Saat menghadapi tim berkualitas seperti Mali, sedikit kesalahan saja bisa berakibat fatal, ujarnya. Berbeda dari 2 uji coba sebelumnya melawan India pada Oktober, kali ini Indra hanya melakukan 5 pergantian pemain sesuai regulasi yang telah disepakati kedua tim. Akibatnya, masih ada sejumlah pemain yang belum mendapat kesempatan tampil. Menjelang laga uji coba kedua melawan Mali pada Selasa, 18 November, Indra enggan membuka rencana rotasi pemain. Apakah akan ada perubahan susunan atau pemain yang dimainkan? Kita lihat dalam 2 hari ke depan. Bek Timnas Indonesia, Mace Hilgers, akhirnya angkat bicara setelah dituduh berpura-pura cedera usai kekalahan 1-5 dari Australia pada lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tuduhan itu ramai di media sosial karena Mace ditarik keluar pada babak kedua dan digantikan Rizky Ridho dalam laga di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Sehari setelah pertandingan, hasil pemeriksaan MRI menunjukkan bahwa Mace memang mengalami cedera, sehingga ia absen saat Indonesia mengalahkan Bahrain 1-0 di SUGBK pada 25 Maret 2025. Usai diagnosis, ia kembali ke Belanda untuk menjalani pemulihan demi bisa segera kembali memperkuat FC Twente dan Timnas Indonesia. Namun, muncul narasi liar yang menuduh Mace sengaja mengatur cedera demi keuntungan klub. Bahkan ada klaim dari seseorang yang mengaku memiliki bukti medis bahwa ia tidak cedera. Melalui siaran langsung Instagram bersama saudaranya, Mace menumpahkan kekesalannya dan menyindir keras pihak-pihak yang menuduhnya berbohong. Apa yang mereka katakan? Mace tidak cedera. Mereka selalu bilang begitu. Nanti mungkin mereka bilang saya pura-pura cedera ACL. Tidak akan kaget, ujarnya. Meski kesal, Mace menegaskan ia memilih fokus pada pemulihan dan tidak memedulikan drama publik. Baginya, yang penting adalah orang-orang yang benar-benar mengenalnya. Mereka tahu siapa saya. Jangan percaya berita palsu yang sumbernya tidak jelas. Saya dan orang terdekat tahu kebenarannya, ujar Mace. Pemain Timnas Indonesia yang kini memperkuat Sassuolo, Jay Itzes, mengungkapkan bahwa ia adalah penggemar berat masakan Indonesia. Dalam wawancara bersama klubnya, Itzes menyebut kuliner Nusantara sebagai makanan terbaik di dunia, bahkan mengungguli masakan Italia yang ia tempatkan di posisi kedua. Aku sangat menyukai makanan Indonesia. Menurutku, itu mungkin makanan terbaik di dunia. Masakan Italia beda tipis di urutan kedua, ujar Itzes dalam unggahan resmi Sassuolo. Bek berusia 25 tahun itu kemudian menyebut beberapa hidangan favoritnya dengan nasi goreng sebagai juara. Ia bahkan sempat menjelaskan bahan dasar pembuatannya.
Selain itu, Idzes juga menyukai sate ayam dengan saus kacang serta gado-gado yang ia sebut sebagai salad khas Indonesia. Idzes mengaku kecintaannya pada masakan Indonesia berasal dari sang nenek yang sering memasakkan hidangan Nusantara saat ia kecil. Aku selalu berada di dekat nenek saat dia memasak. Dari sanalah cintaku pada makanan Indonesia muncul, tuturnya. Di sisi lain, Idzes merupakan rekrutan baru Sassuolo untuk musim 2025 sampai 2026. Meski awalnya bukan pilihan utama, ia berhasil merebut tempat starter sejak pekan kedua Serie A dan tampil penuh hingga pekan ke-11. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke orang tercinta kalian.